Shalom, salam sadis, salam hijau. Tos dulu. Banyak yang tanya gelas keramatnya mana nih keluar hari ini. Karena BTC di sorong hijau. Cuma sayang altcoin nggak ini. Tapi ya enak dilihat lah. Paling nggak lihat BTC aku. Agak hijau semangat juga ya kan. Jadi harap ya lihatlah altcoin. Semoga bisa ini. Ya naiknya dikit sih altcoin. Ya. Walaupun BTC dominance ngacengnya kuat banget ya. Tapi ya kita lihatlah. Semoga nanti altcoin mana tahu agak ini. Ya tergantung sih kalau ada event mungkin kondisi gitu. Nah kalau altcoin yang ada event ya bisa nih. Tadi pagi ada yang nanya, lo bisa serok sekarang altcoin. Selalu begitu kalau udah aja kemarin itu suruh ini cicil nggak mau. Kalau kondisi gini sulit gitu ya. Kalau Anda tanya saya kondisi gini serok, saya nggak berani kasih masukan. Pasti nanti kalau salah ini habis ya disalahkan karena kondisi gini ini dominasinya kuat sekali ya. Anda serok altcoin, kalau BTC nanti positif naik lagi, itu altcoin juga naiknya tipis, naiknya dikit. Kecuali Anda lucky, pas ada koin yang Anda serok, kena pom, itu lucky namanya. Tapi kita secara analisa, normalnya kalau kondisi gitu BTC dominance yang menguat tinggi, altcoin kegencet, kalaupun naik, ya naiknya, lihat ini, ya kan, naiknya 2-3%, ya kan, 4%. Tapi andai kata ini nanti karena ini rawan hari ini mulai si Jerome Powell testimoni kan besok ada event penting lagi data gembel tiba-tiba market unlock itu altcoin kegencet jadi sulit Anda tanya saya kalau kondisi gitu mau saya nggak bisa jawab kemarin pas udah drop ke 25 sekali yang tanya serok kan saya suruh cicil masuk cicil kita nggak tahu pasti tapi yang pasti kalau Anda ada ambil barang ya kalau dia ini ada naik dikit ya bisa ini ya kan jadi kondisi ini sulit kalau sekarang Anda tanya saya nggak bisa jawab kalau begini karena dominasinya tinggi sekali gitu ya jadi ini saya buat video market cap udah di 1.132 billion. Oh, volume naik 45,1 billion. Dominance BTC dominance-nya 49,3. Tadi agak turun satu. Tadi pagi 49,4 lagi, ya. Makanya sulit yang begini. Kalau nggak salah CoinGecko udah di atas 50 ya. Ini saya pakai CMC ya. BTC di 28.765 ya. Tadi nutupnya bagus ya. Terus sempat tadi disorong ke 29 gitu ya. Nah, ini 29 ke reject bentar ya mungkin karena ada event ini ya kita lihat di sini dia main dulu mungkin ya. Jadi BTC dalam 24 jam mengalami kenaikan wah 666 lagi 6,666%. Ya tadi 7%-an lah ya. Ini sekarang dia 6,6% di 28.766. ETH ada juga di kisaran 4,8%. Sekarang dia di 1.815. Nah, BNB juga boleh lah ada 3,3% ya. XRP 2%, udah balik ke 50 sen lagi ya. Cardano ada 7% juga ya di 27 sen. Doge 2,5%, Solana 4,6% ya kan. Polygon juga ada 6,7%. Litecoin ada 5,8% ya. Ada yang sebagian gitu dia agak naik, tapi ada juga yang nggak gimana naik juga. AVAX ada 7%. AVAX lagi good news gitu ya. Cosmos cuma 3%, Chainlink 4%-an ya. Uniswap 4%-an.
Monero 3, OKB 3, Ethereum Classic 4,5%. Dia lebih kurang kebanyakan di 3-4%. Level keduanya 5%-an, 5-6% gitu. Ya, jadi antara 3-6% lah kalau ada yang naik rata-ratanya gitu. Ya, kecuali yang memang mau dipom ya agak naik, misalnya stuck ada 20-an% naiknya ya. Atau OP ada 13%-an juga ya. Makanya gitu-gitu kalau Anda hoki di antara puluhan ribu koin Anda ambil ya bisa naik kondisi gitu dapat 15% aja udah ketawa gigi rontok loh gitu ya kan. Kalau spot ya istilahnya spot gitu. Kecuali kalau Anda pakai leverage ya lain cerita. Jadi makanya kondisi gini sulit. Kecuali pemain leverage yang lihat chart ya udah boleh masuk untuk trading ini kan, lihat kondisi gitu, trennya positif ya, tren positif. Nah inilah makanya saya bilang welcome to the game. Ini game semua, saat mereka mau butuh barang atau mereka mau jatuhkan sesuatu, mau jatuhkan, fear ditebar. Ya kan, wah market fear sekali kemarin. Ini kok kelihatan, kan udah saya bilang, saya udah ngulas. Saya bilang ini bukan, ada yang sampai bilang apa di bus nggak ada buran lagi, ya kan? Udah nggak ada musim buran, udah nggak ada ini kripto ke BTC ke nol, ya kan? Whatever lah. Tapi faktanya hari ini Anda lihat, aset manager terbesar di dunia sekarang dari urutan 1 sampai ke urutan keberapa tuh, udah berebut makanan. Saya kan udah bilang semua mau berebut porsi. Jadi intinya mereka kerjasama. Binance dulu harus mereka hancurin, ditendang dulu dari market US ya kan, mau dimatiin, mau dicoba dibekukan lagi asetnya. Untung Binance ya lumayan juga koneksinya ya, karena hakimnya itu kan saya bilang hakimnya itu pernah kerja sama tim dia di situ, maka hakim bebaskan, nggak di freeze gitu ya, nggak di frozen ya asetnya. Di situ dia menang. Tapi ya next negara lain gitu kan, Prancis ya kan, apalagi beberapa. Jadi ya di belakangnya ya mereka juga. Ternyata Pak, berita hari ini kelihatan dibuat exchange baru, EDX, ya kan? Nah di situ ada siapa kerjasama? Klaus Schwab, ada Klaus Schwab juga, ada Citadel, Fidelity, ya kan? Semua bajingan penjahat di dunia finansial ini, ya kan? Ya itulah permainan mereka, ya. Jadi market ini masih di tangan mereka diolah gitu, ya. Dan yang ngerinya sekarang begitu Binance udah ke pojok, langsung mereka mulai ini, ya kan? Nah sekalian bareng-bareng serang ke SEC untuk dapat apa? ETF spot. Ya kan, tiba-tiba aja dia masukkan, BlackRock masukkan, ya kan, ajukan ETF spot, Fidelity ajukan, ya kan, terus ini asset manager satu apa namanya saya lupa, itu di urutan keempat atau kelima atau keenam, itu asset manager keenam terbesar juga kalau nggak salah, apa namanya saya lupa, itu juga ajukan ETF gitu, pada banyak kasih tekan SEC gitu, ya kan, serangan langsung. Jadi ini kayaknya bisa jebol, bisa dapat gitu ETF, spot ETF. Soalnya ya mereka yang masih aset manager terbesar di dunia gitu, BlackRock di situ ya kan, si Fidelity nomor 3. Ini Vanguard belum kita dengar lagi. Terus yang keenam siapa namanya? Saya udah lupa itu ada urutannya gitu ya. Nah Citadel ternyata dia juga main di belakang, baru kita lihat, ya kan? Citadel ini siapa? Citadel ini juga salah satu pemegang saham terbesar di Robinhood. Makanya diserang yang nggak sejalan sama mereka. Robinhood cepat sekali announce delisting Cardano, Solana, ya kan?
BNB ya kan, apalagi itu Matic ya kan, ya di belakang-belakang mereka gitu ya kan. Nah makanya semua itu game ya, tinggal kita tenang ngadepi market itu saat mereka tebar fear, ya udah kita istilah betapa sadis dulu, sabar, disiplin diri ya kan, lihat mereka mainkan lagi. Nah sekarang begitu dikeluarkan good news BTC ya kan, langsung tuh cepet sekali naik ya kan. Saat di fear berbulan-bulan dia nggak ada yang mau ini, memang sengaja mereka buat takut market dulu biar Anda lepas barang murah, Anda ketakutan CL jual barang murah gitu, ya udah mereka makan. Nah sekarang mereka sepong balik, mereka sorong lagi ke atas gitu. Itulah market game ya, apa aja selalu gitu, ada up down, ada saat bearish, saat bull gitu ya. Jadi makanya market itu adalah latih mental psikologis juga gitu. Jangan gampang terpengaruh kabar-kabar FUD, kabar-kabar hoax. Kembali ke diri kita sendiri, kita analisa logikanya gitu. Masuk nggak ini logikanya, ya kan? Dan ini yang kasih beritanya bisa dipercaya nggak, atau cuma cari konten gitu, ya. Jadi itu. Jadi kita lihatlah hari ini event penting mulai hari ini ya. Tapi sebelum itu, ini bentar lagi nanti ada pengumuman CPI untuk British ya, Great Britain. Nah ini juga kalau dilihat datanya ini, CPI mengalami penurunan juga gitu ya. Wah emas kemarin gua kena tendang, tapi nggak banyak lah ya, karena test water punya itu ya kan Senin, karena masih ini floating kemarin lupa langsung merah penuh, ya udah kena tendang dia, ya udah siap pasang stop loss ya di situ. Nah, hari ini emas mungkin masih merah lagi loh. Kalau lihat dari event yang ada ya, nanti sejam lagi lah setelah saya upload video ini, itu data CPI UK ya, itu menunjukkan inflasinya mengalami penurunan. Nah penurunan berarti pound sterling akan menguat hijau ya. Nah pound sterling juga kalau against ke dolar, dia akan against ke emas mungkin masih akan merah hari ini, karena kalau pound sterling masih dekat hubungannya, dolar pound sterling masih dekat hubungannya ke emas, termasuk yen ya. Yen juga sering mereka ini dengan emas gitu di counternya ya. Jadi saya rasa emas masih bisa merah, sambil lihat nanti jam 9 waktu Indonesia si Jerome Powell testify ya. Kita lihat mereka ada beberapa itu ya, Fed Governor, ada Cook, ada Jefferson ya kan, beberapa lah member dari Fed, Goldsby gitu ya. Terus nanti agak ininya jam 3-an itu ada semester juga speak, FOMC member semester ini juga belakangan ini kadang speaknya pengaruhi market juga, tapi dia ngomong itu udah jam 3 pagi gitu, atau mungkin nggak terlalu ngaruh karena di awal yang lebih penting, yang lebih pengaruh Chairman Powell jam 9 udah duluan testify gitu. Jadi lebih pentingnya mungkin di jam 9 nanti si Powell testify, atau hari ini dia masih basa-basi karena 2 hari besok terakhir gitu ya. Jadi kita nggak tahu apa yang mau di ini ya kan. Mungkin hari ini masih basa-basi aja ya. Market juga langsung hijau, nggak peduli dia testify hari ini ya. Langsung dari kemarin masih 26 something, saya buat video berapa, 26.800 waktu itu daily ya. Ini udah sekarang di 28, tadi sempat 29 ya ke reject. Nah itulah market. Jadi tenang aja, cuma yang altcoin belum gimana, agak naik. Habar lumayan loh, Habar agak-agak naik juga gitu ya. Ada beberapa lumayan juga, jadi sabarlah, kita harap-harap
positif market ini. Jadi masih sesuai analisa sebelumnya gitu ya. Skenario sebelumnya kan saya bilang seminggu yang lalu waktu itu sebelum waktu kasus si SEC umumkan itu coin security ya hampir 2 minggu lalu lah ya. Waktu itu kan kita pikir habis si Jerome Powell FOMC mungkin pertengahan Juli mungkin akan hijau. Saya yakin BTC hijau gitu. Ya, awalnya saya ternyata agak ragu setelah SEC ini, nggak, ternyata masih tetap sesuai skenario sebenarnya. Yang cuma si SEC si botak gensler aja buat mood market merah ya. Tapi ini ya itu cepat sekali mereka rubah. Begitu mau dinaikkan dalam 2 hari ini pemain-pemain besar kasih good news, langsung market positif balik gitu, ya kan? Itulah market. Maka kadang selalu saya bilang, welcome to the game, because market is a game gitu, ya. Kecuali ya trader pasti ikut arus, tapi kalau yang investasi, kalau Anda beginner ya terpengaruh juga lihat kondisi Anda takut. Tapi kalau yang sudah terbiasa tahu market naik turun, apalagi yang semua udah tahu, kalau Anda mau masuk kripto ini selalu berkali-kali udah 3 tahun ini saya ingatkan, kripto ini volatile. Anda pelajari dulu, jangan asal ikut asal main, nanti saling nyalah-nyalahkan. Karena saya udah tahu ya kan, banyak akan ada begitu. Makanya kita pelajari apa yang kita mau invest. Nah, orang-orang di Indo penyakitnya suka instan gitu dan malas pelajari, ya, nggak mau dia pelajari detail apa yang dia ini, ya. Misalnya dari 100 orang Indo yang mau investasi, paling mungkin 15-20% itu anak muda sekarang yang agak ini ya, agak boleh katakan agak educated, baru mereka mereka, tapi lebih kebanyakan yang misalnya level educationnya cuma graduate high school, ya, itu kebanyakan mereka nggak mau research, nggak mau analisa, dan ambisi gede, ya, maunya cuan instan gitu, terus malas analisa, malas riset, main ikut-ikut, ya kan, nanti kalau salah dia pas rugi udah ngamuk-ngamuk cari kesalahan, selalu begitu. Padahal duit dia gitu, ya. Itu yang penting. Jadi masukan buat saya selalu saya ingatkan, kalian sendiri itu duit kalian. Sebelum kalian masuk, bukan kripto aja, termasuk di saham atau di logam mulia atau whatever investasi, ya. Anda harus cek detail, Anda harus analisa deep dive gitu. Jadi baru Anda buat keputusan. Setelah Anda buat keputusan, kalau investasi Anda berhasil, Anda akan puas, bangga dengan analisa sendiri. Kalau Anda gagal, ya Anda harus introspeksi diri, belajar lagi. Itu, ya. Karena analisa siapapun tetap ada salah dan ada benar. Apalagi di market, apalagi namanya kalau Anda lihat namanya trading, Anda lihat chart, ya probabilitas kalau nggak naik turun gitu, dan fundamentalnya, newsnya itu pengaruh gitu. Oke, jadi itu aja. Seperti kemarin ada yang ngomong koin yang lama udah nggak potensi, nggak juga, tergantung gitu, ya. Kalau masih dia punya value bagus, dia ekosistem bagus, proyeknya atau dia masih garap. Kalau dia yang spesial ke teknologi, dia upgrade teknologinya, dia akan tetap survive. Jadi kembali ke Anda. Nah, tapi kalau misalnya koinnya developernya nggak bagus, nggak upgrade, nggak ikuti kemajuan, ya pasti koin lama akan ketinggal karena akan pendatang baru bawa teknologi baru gitu. Tapi kalau misalnya, nah kalian lihat ini IDX, ya kan, mereka lakukan sekarang. Walaupun ini BTC naik, ya, itu masih terbatas. Kenapa? Karena yang mereka dagangkan. Kenapa altcoin ini agak kegencet? Karena
altcoin nggak mereka perdagangkan dulu. Yang mereka perdagangkan itu cuma 4. Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash, ya kan? Nah, ini kan koin-koin lama, ya dianggap komoditi. LTC, Litecoin itu altcoin gitu, yang udah lama juga. Tapi kenapa Survive masih mau diperdagangkan? Dan ini juga nggak akan dijual ke sama kayak kita retail. Ini EDX nanti ya, Fidelity, Citadel, mereka buat EDX Exchange ini tidak untuk jual ke retail. Sasaran mereka institusi, berarti mereka mau makan market gede. Institusi kalau invest ya pasti uang-uang gede di situ. Ya, nah Bitcoin Cash, ya kan, Bitcoin Cash itu cuma hard fork dari Bitcoin gitu, yang sebenarnya nggak gimana, cuma kayak Litecoin gitu yang dianggap store value gitu, ya, tapi tetap survive walaupun koin lama, koin kuno gitu, yang mereka kok nggak akan, Litecoin masih akan bagus karena masih punya store value yang buat pelaku pasar, para pos ini yang dianggap masih value-nya bagus gitu, ya. Nah, next-nya apa? Kayak Cardano gitu. Ya, prospeknya masih, roadmap-nya masih jelas gitu. Walaupun di Amrik dinyatakan dia sekuritas, marketnya kan saya udah bahas. Sand, ya kan, Matic, mereka out dari market Amrik, juga di luar dari market Amrik, mereka nggak dianggap sekuritas, mereka masih punya value gitu, dan mereka ekosistemnya udah gede gitu. Apalagi good news juga sekarang, Cardano juga upgrade, ada good newsnya, ya kan, mereka terus berpacu teknologinya. Polygon juga gitu, ya. Polygon tahu karena dikerjain sekarang SEC kan target banyak yang dinyatakan sekuritas kan karena POS, kebanyakan yang kena kan proof of stake gitu, ya kan. Nah, dia mungkin mau ngakalin, dia punya POS, dia akan sambungkan ke ZK Rollup, ya. Jadi ZK Rollup EVM, pakai EVM Ethereum, ya kan. Nah, di situ mungkin nanti akan tetap nggak bisa dianggap sekuritas, mungkin itu mereka siasati ke depannya gitu, ya. Jadi ya lihatlah, yang gitu-gitu market masih ini, Anda hold, nggak usah takut. Ada yang kemarin ngomong ini, terus dia bilang Sand apa Polkadot scam karena drop gitu. Saran saya, kalau Anda yang belum paham kripto, bahwasannya kripto itu volatile, Anda takut drop, makanya cari yang aman, masuk invest yang aman, invest tanah yang ini, ya kan, atau reksadana. Tanah aja di Indo Anda invest nggak aman gitu, bisa aja tiba-tiba tanah Anda udah double sertifikat, bisa orang punya, ya kan, di mafia. Nah, itulah. Jadi kembali ke kita, pinter-pinter jaga aset kita, pinter-pinter teliti, hati-hati. Itu aja saran masukan saya, ya. Jadi kita lihat hari ini marketnya gimana. Kalau untuk emas, saya udah sampaikan, saya rasa masih akan merah. Kalau lihat dari event nanti dari UK, CPI-nya, ya kan. Terus juga mungkin malam ini kalau si Jerome Powell kalau dovish, ya, saya rasa emas masih merah gitu. Atau kalau dia nggak koneksi, nggak ngomong, emas mungkin karena efek dari UK hari ini eventnya mungkin bisa efek ini. Kecuali kalau Jerome Powell ada ngomong sesuatu gitu, ya. Sedangkan kalau kripto, kalian trader, kalian cek sendiri mana yang cocok, yang bisa kalian scalping, ya kan. Tapi kalau untuk trade swing atau apa, saya masih ragu gitu, ya. Karena hari ini Rabu, besok Kamis masih ini. Kecuali mungkin setelah besok Kamis kalau dia positif. Andai kata besok Kamis positif, itu market akan kita lihat, akan dia mungkin retest lagi di 31, ya kan. Bisa nggak dia jebol lagi ke 31 gitu. Who knows. Nah, jadi kita lihatlah. Paling nggak hari ini lihat market agak hijau dikit, BTC kita naik juga, kan
agak enak gitu. XRP balik 50 sen ya kan. Ada yang kemarin kenapa saya hold statement koin kuno? Ya tetap hold lah. Saya kalau yakin koin yang saya share, saya pegang XRP koin lama walaupun dinyatakan securities saya hold gitu ya kan. Habar koin lama juga ya kan. Cardano koin lama, saya hold koin lama yang saya yakin masih potensi. Saya nggak takut gitu ya. Jadi gitu aja. Kalau Anda yakin apa yang Anda analisa, Anda tentukan. Kalau gagal juga nggak kecewa karena keputusan sendiri gitu. Ya, belajarlah untuk dewasa masing-masing buat keputusan dan kita yang tanggung setiap keputusan. Berhasil, good luck, Anda punya kebanggaan. Kalau gagal, belajar lagi. Oke, salam Syario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.